Halo semuanya, kalau kamu baru mau mulai terjun ke dunia investasi, anggap aja obrolan kita kali ini sebagai peta pertama kamu buat menjelajahi Bursa Efek Indonesia yang luas banget. Oke, siap? Ayo kita bedah peta ini bareng-bareng. Oke, pertama-tama, kenapa sih saham ini populer banget? Gini deh, saham itu kayak jalan dua arah. Buat perusahaan, ini cara mereka cari modal, biar bisa makin gede. Nah, buat kita para investor, saham itu nawarin peluang untung yang menarik banget. Makanya, semua mata tertuju ke sini. Jadi, apa sih saham itu sebenarnya? Gampangnya gini, saham itu bukti kalau kamu punya secuil bagian dari sebuah perusahaan. Nah, karena kamu punya bagian itu, kamu jadi berhak dapat bagian keuntungan, aset, dan yang gak kalah penting, kamu punya hak suara di Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jadi kamu itu bukan sekedar investor, tapi bagian dari pemilik perusahaan. Keren kan? Tentu aja, yang namanya investasi pasti ada dua sisi mata uang. Ada potensi untungnya, tapi ada juga risiko ruginya. Penting banget buat kita paham keduanya, biar jadi investor yang cerdas. Yuk kita lihat lebih dalam. Nah, secara garis besar, ini dia pertarungannya. Di tim keuntungan, ada dividen dan capital gain. Terus, di tim risiko ada capital loss sama risiko likuidasi. Jadi, ada dua cara buat untung dan dua risiko utama yang harus selalu kita perhatikan. Kita bahas untungnya dulu ya. Pertama, ada dividen. Anggap aja ini kayak bonus atau hadiah dari perusahaan karena mereka untung terus dibagikan ke kamu sebagai pemilik. Kedua, ada capital gain. Nah, ini keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Misalnya kamu beli saham di harga 3.000, terus kamu jual pas harganya naik jadi 3.500. Selisih 500 perak per lembarnya itu keuntungan kamu. Simpel kan? Sekarang kita lihat sisi sebaliknya, resikonya. Capital loss itu ya kebalikannya capital gain. Kamu beli di harga 2.000, terpaksa jual di 1.400. Jadinya rugi deh. Nah, resiko yang paling berat itu likuidasi. Ini terjadi kalau perusahaannya bangkrut. Kamu sebagai pemegang saham ada di antrian paling belakang buat dapetin sisa aset perusahaan. Itu juga kalau masih ada sisa. Ini resiko terbesarnya. Oke, dasar-dasarnya udah kita pegang. Sekarang, ayo kita mulai beneran membaca peta bursanya. Cara paling gampang buat navigasi di antara ratusan perusahaan itu adalah dengan melihat sektor industrinya. Saya suka banget analogi ini. Coba bayangin, bursa itu kayak kota metropolitan yang super gede dan rame. Nah, sektor industri ini kayak distrik-distrik atau kawasan di dalamnya. Ada distrik keuangan, distrik teknologi, distrik energi, dan macam-macam lagi. Ini ngebantu kita biar nggak tersesat, karena perusahaan yang bisnisnya mirip dikelompokin jadi satu. Ini nih beberapa contoh distrik utama yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ada sektor energi, isinya perusahaan tambang. Ada barang baku. Ada keuangan yang isinya bank-bank besar. Ada juga teknologi, infrastruktur, sampai transportasi. Setiap sektor ini punya cerita dan dinamikanya sendiri-sendiri. Selain distrik atau sektor, di kota bursa ini juga ada tingkatan-tingkatannya, kayak liga pertandingan gitu. Namanya papan pencatatan, yang fungsinya mengelompokkan perusahaan berdasarkan ukuran dan seberapa dewasanya mereka. Nah, ini dia 3 liga utamanya. Ada papan utama, ini isinya para raksasa, perusahaan-perusahaan super besar dan stabil. Terus ada papan pengembangan. Ini buat perusahaan-perusahaan yang prospeknya bagus, tapi ukurannya belum sebesar yang di papan utama. Terakhir, ada papan akselerasi. Ini panggungnya buat UMKM atau startup yang lagi butuh dana buat tumbuh. Pertanyaan bagus. Zaman sekarang kan banyak banget perusahaan teknologi raksasa yang rasanya ndak pas kalau dimasukin ke kategori-kategori tadi. Nah, bursa punya jawaban khusus buat mereka. Yuk, kita masuk ke zona khusus pertama di peta kita, papan ekonomi baru. Ini adalah papan yang levelnya setara sama papan utama, tapi dirancang khusus buat perusahaan-perusahaan inovatif yang pertumbuhannya super kencang. Nah, yang paling penting dari papan ini bukan buat perusahaan kecil. Ini liga utama, tapi khusus buat perusahaan yang DNA-nya itu teknologi. Coba bayangin perusahaan fintech, cloud computing, atau bahkan video gaming. Ini cara bursa buat merangkul masa depan ekonomi kita. Oke, dari zona inovasi, sekarang kita pindah ke zona yang butuh kewaspadaan ekstra. Namanya papan pemantauan khusus. Anggap aja ini area di peta yang ada rambu-rambu peringatannya. Jadi tujuan utama papan ini sebetulnya buat ngelindingin kita para investor.
Bursa sengaja ngumpulin saham-saham dari perusahaan yang lagi bermasalah ke dalam satu tempat khusus, biar kita lebih hati-hati dan sadar akan risikonya sebelum memutuskan buat investasi di sana. Salah satu kriteria yang bisa bikin sebuah saham masuk ke papan ini simpel banget. Harga rata-rata sahamnya ada di bawah Rp51. Angka ini udah jadi sinyal awal kalau ada sesuatu yang perlu kita dalami lebih lanjut soal perusahaan itu. Dan bukan cuma itu loh, kriteria lainnya seperti yang bisa kita lihat juga serius banget. Mulai dari modalnya minus, laporan keuangannya dapat opini jelek dari auditor, sampai sahamnya sepi banget yang transaksiin, bahkan ada yang terancam bangkrut. Ini semua benar-benar red flag. Eits, tapi jangan lihat papan ini sebagai hal yang negatif melulu. Justru, ini ada manfaatnya buat kita. Pertama, transparansi. Kita jadi tahu kondisi asli perusahaannya. Kedua, perlindungan. Aturan perdagangannya dibuat khusus biar harganya nggak liar. Dan ketiga, buat investor yang udah jago, ini bisa jadi kesempatan buat nerapin strategi investasi yang beda. Jadi intinya begini, dengan kita bisa membaca peta bursa ini mulai dari ngerti distrik industrinya sampai liga perusahaannya di papan pencatatan, artinya kita sudah ngambil langkah pertama yang paling penting buat jadi investor yang jauh lebih cerdas. Nah, sekarang petanya udah ada di tangan kamu nih. Kamu udah tahu di mana letak distrik-distrik industri, mana liga utama, dan mana zona yang perlu diwaspadai. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan bekal pengetahuan ini, distrik mana yang bakal kamu jelajahi duluan? Kemana tujuan investasimu selanjutnya?